atau yang baru dibentuk memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para Menko dalam membantu Presiden mensinkronkan, mengkoordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing, perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintah, quick win, yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera terrealisasi dengan baik, terutama program pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa. Kami mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran yang akan disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga agar bisa segera berjalan dengan baik, lancar, dan efektif. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat anggaran yang ada di para Menko kita, Kementerian Bidang Politik dan Keamanan 268,28 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar 9,03 miliar. 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 459,76 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 345,50 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar 230 miliar. Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 139,73 miliar dan Kementerian Bidang Koordinator Bidang Pangan 44,09 miliar. Hari ini kehadiran Bapak-Bapak Menko sekalian, yang pertama kita sepakati dulu, apakah Bapak Ibu mengizinkan jika para Menko kita beri kesempatan untuk memaparkan kebutuhan anggaran ke depan? Karena kalau pagunya insya Allah kami setujui, tinggal kebutuhan yang diperlukan oleh para Menko. Kita minta memberikan waktu setiap Menko 10 menit. Setuju? Begitupun kami mohon persetujuan Bapak Ibu sekalian. Jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada para Menko, langsung dapat kita setujui tanpa raker kembali. Setuju? Nah, kalau setuju terus selesai. Padahal para Menko-nya belum menyampaikan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan izin pimpinan dan Bapak Ibu sekalian kami persilakan, akan dimulai dari mana dulu para Menko, monggo berbo. Menko Polkam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Banggar, Wakil Ketua Banggar, Bapak Ibu anggota Banggar DPR RI, para Menteri Koordinator dan seluruh peserta rapat kerja sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, sebagai insan hamba Tuhan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas rahmat dan karunia-Nya,
sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat terhormat ini dalam rangka rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Kementerian Koordinator. Selanjutnya perkenankan saya untuk memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan RA APBN tahun 2025. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 141 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang politik dan keamanan, terdapat perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dari Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan menjadi Kementerian Koordinator di bidang politik dan keamanan. Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan pada tahun 2023, Kemenko Polhukam telah melaksanakan realisasi anggaran dengan sangat optimal mencapai 99,56% dari total anggaran sebanyak 329,4 miliar rupiah. Adapun pada tahun 2024 telah melaksanakan realisasi anggaran sebesar 89,61% dari total anggaran yang tersedia sebanyak 332,7 miliar rupiah. Pagu Kemenko Polhukam pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu juga sebagian telah dialihkan sebesar 1 miliar rupiah untuk dukungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas tersebut, Kemenko Polhukam di sisi yang lain dituntut untuk bisa mengawal dan memastikan eksekusi seluruh program agar dapat terlaksana dan terimplementasi dengan baik di lapangan. Tentunya dengan beban tugas yang semakin berat, tanpa dukungan anggaran yang memadai, hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Sebagai contoh, di Kemenko Polhukam tidak ada ruang comment center yang terkoneksi dengan kementerian lembaga untuk memonitor segala permasalahan dan des-des yang dibentuk secara langsung. Sementara penanganan isu Polhukam dalam menjaga dan memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam koordinasi, sinergi, dan eksekusi di lapangan. Selain itu, belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan masyarakat atau Dumas yang jumlahnya di Polhukam itu sangat banyak, puluhan ribu begitu, sehingga selama ini yang terjadi, tidak semua atau sebagian besar laporan tidak bisa tertangani dengan baik. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang saya muliakan, berdasarkan surat bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Polhukam tahun anggaran 2025 mendapatkan pagu indikatif sebesar 277 miliar 310 juta rupiah 815 ribu rupiah. Anggaran yang sangat terbatas dan minim tersebut masih harus dibagi lagi untuk komisi-komisi yang berada di bawah Kemenko Polhukam, sehingga tentunya akan semakin berpengaruh pada capaian target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan tentunya menjadi harapan masyarakat. Adapun pengalokasian anggaran pada program dukungan manajemen sebesar 191 miliar rupiah terbagi di dalam 3 kesekretariatan. Yang pertama, Sekretariat Kemenko Polhukam sebesar 164,5 miliar rupiah. Yang kedua, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebesar 13,3 miliar rupiah. Kemudian ketiga, Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 13 miliar rupiah dan beberapa komisi lainnya maupun juga Wantanas. Dari pagu 191 miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk yang pertama belanja operasional yang terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar 97 miliar dan operasional pemeliharaan kantor sebesar 49 miliar rupiah. Yang kedua, program koordinasi pelaksanaan kebijakan atau pada program teknis yang ditetapkan anggaran sebesar 86,3 miliar rupiah.
Sesuai dengan kesepakatan trilateral meeting antara Kemenko Polhukam, Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat perubahan rincian alokasi anggaran Kemenko Polhukam yang menjadi Kemenko Polhukam di tahun anggaran 2025 sebesar